Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan materi pekerja sektor informal dengan dosen pengampu Ibu Israyeni SEMSE dengan kode sesi 2023 206001 Kelompok kami terdiri atas 3 orang. Yang pertama yaitu Gusti Mulyasari dengan NIM 21060068. Kemudian saya sendiri, Iing Aprilia Laura dengan NIM 21060069. Kemudian yang terakhir, Rafiq Afandi dengan NIM 21060099. Baiklah, untuk materi pembahasan kami yaitu arti penting sektor informal, pengertian sektor formal dan informal, kekuatan sektor informal, kelemahan sektor informal, pekerjaan formal dan informal, serta kesimpulan. Untuk materi yang pertama akan saya bacakan dan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai arti penting sektor informal. Urbanisasi terus terjadi dan tidak bisa untuk dibendung. Namun, perkembangan kota sebagai tujuan penduduk dari desa tidak bisa mengimbangi kecepatan kebutuhan pekerjaan. Dan sektor industri yang diharapkan pun belum mampu menyerap tambahan calon pekerja tersebut. Nah, hal ini disebabkan oleh diantaranya yaitu yang pertama, kemampuan skill yang kurang dimiliki oleh pencari kerja. Dan yang kedua, maupun daya tampung yang terbatas dari sektor industri. Oleh sebab itu, sektor informal menjadi pilihan yang dapat dijalankan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pencari kerja. Sektor informal itu sangat berperan penting dalam pembangunan perkotaan, karena selain memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, sektor informal itu juga menyerap tenaga kerja yang banyak, sehingga dapat mengurangi masalah pengangguran yang terjadi. Di samping itu, sektor informal juga diwajibkan membayar iuran retribusi yang mana ikut serta dapat berkontribusi dalam pendapatan pemerintahan kota. Nah, di tahun 2012, sektor informal telah menyumbang terhadap GDP Indonesia itu sekitar 40%. Yang kedua yaitu pembahasan mengenai pengertian sektor formal dan informal. Yang pertama itu sektor formal. Sektor formal adalah lapangan atau bidang usaha yang mendapatkan izin dari pejabat berwenang dan terdaftar langsung di pemerintahan, seperti kantor pajak, kantor perdagangan, dan juga perindustrian. Nah, sektor formal ini sendiri biasanya dijalankan secara teratur dan terstruktur, di mana meliputi 3 bentuk. Yang pertama yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Dan yang ketiga itu ada koperasi. Sedangkan sektor informal dikemukakan oleh Kate Hart dalam Manning pada tahun 1996 yang bermula dari penggambaran kehidupan angkatan kerja perkotaan yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Secara sektor formal, informal bisa diartikan sebagai usaha yang tidak diatur atau diakui oleh pemerintah, yang mana bidang usahanya itu berskala kecil atau perorangan. Baiklah, untuk pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gusti Mulyasari. Kepada Gusti dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu materi 0.3, kekuatan sektor informal. Yang pertama, memiliki daya tahan dari goncangan ekonomi. Dari sisi permintaan, akibat krisis ekonomi, pendapatan real rata-rata masyarakat turun drastis dan terjadi pergeseran permintaan masyarakat dari barang-barang sektor formal atau impor yang harganya relatif mahal ke barang-barang sederhana buatan sektor informal yang harganya relatif murah. Dari sisi penawaran, akibat banyak orang di PHK-kan ditambah lagi dengan sulitnya angkatan kerja baru mendapat pekerjaan di sektor formal, maka supply tenaga kerja di sektor informal meningkat. Kemampuan sektor informal
Untuk bertahan bahkan berkembang dalam kondisi kritis, menjadi sektor ini masih mampu menyerap tenaga kerja baru ketika sektor formal justru mem-PHK pekerjanya. Yang kedua yaitu dimilikinya keahlian khusus. Sektor informal memiliki keunggulan karena mengandalkan keahlian khusus yang tidak selalu berasal dari pendidikan formal. Produk-produk yang dihasilkan dari sektor informal, baik barang maupun jasa, dibuat berdasarkan pada keahlian memasak, kerajinan, atau keterampilan khusus lainnya yang umumnya diperoleh melalui pengalaman turunan-temurun atau melalui pelatihan yang yang pendamping dari lembaga yang berwenang. Hal ini memungkinkan sektor informal untuk tetap bertahan dan bersaing meskipun persaingan di sektor formal termasuk barang impor sangat tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, menyerap banyak tenaga kerja. Sektor informal yang terutama terdiri dari usaha kecil memiliki karakteristik padat karya. Artinya, penyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar. Meskipun sektor informal memiliki banyak jenis dan varian, namun kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja yang kurang berpendidikan cukup besar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa usaha di sektor informal tidak memerlukan persyaratan pendidikan formal, sehingga keterampilan pekerja lebih diutamakan. Sektor informal lebih menekankan pada kemampuan individu dalam menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas daripada latar belakang pendidikan formal. Yang keempat yaitu permodalan. Modal kerja sangat penting bagi keberlangsungan perkembangan usaha, termasuk usaha di sektor informal. Banyak pengusaha di sektor informal mengandalkan modal dari tabungan pribadi, pinjaman, atau sumbangan dari beberapa pihak yang terkait. Namun, untuk mengembangkan usaha lebih lanjut, mereka membutuhkan tambahan modal dari lembaga keuangan non-bank, lembaga swasta, atau pemerintah. Perkembangan usaha di sektor informal akan meningkat jika terdapat prospek usaha yang cerah dan tambahan dana untuk investasi. Contohnya, pengusaha dapat menggunakan dana investasi untuk memperluas usaha dengan membangun warung permanen atau membuka cabang di lokasi lain karena usaha mereka berkembang dengan cepat. Selanjutnya, materi 04. Kelemahan sektor informal. Yang pertama, lembaga akses ke lembaga keuangan. Sektor informal mengalami kendala dalam mengakses lembaga keuangan resmi seperti bank umum atau bank perkreditan rakyat atau BPR karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena sektor informal umumnya tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan, seperti tanah berstatus bersertifikat sehingga sulit untuk memenuhi persyaratan pengembalian kredit. Lokasi usaha sektor informal seringkali juga tidak stabil, seperti berada di tempat-tempat yang bukan miliknya seperti emperan bangunan, tanah kosong milik orang lain, atau trotoar jalan yang membuat sulit untuk mendapatkan dukungan finansial dari lembaga keuangan. Hal ini menjadi hambatan bagi sektor informal untuk mengembangkan usahanya secara optimal. Yang kedua yaitu lembaga akses ke pemerintah. Sektor informal sering mengalami kesulitan dalam mengakses pemerintah karena beberapa faktor. Salah satunya adalah karena usaha di sektor informal seringkali tidak memiliki surat izin usaha atau pengetahuan yang cukup tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan sering terjadi konflik dengan petugas penertiban karena lokasi usahanya dapat mengganggu lalu lintas atau ketertiban umum. Kondisi ini membuat sektor informal cenderung menjadi lawan pemerintah, padahal sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian suatu daerah. Akibat kurangnya hubungan yang dekat dengan pemerintah, akses sektor informal ke program-program pengembangan yang ditawarkan pemerintah menjadi terbatas. Kurangnya komunikasi sektor informal dan pemerintah menjadikan kendala dalam pengembangan sektor ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengetahuan minim mengenai manajemen bisnis. Manajemen bisnis di sektor informal cenderung sederhana dan didasarkan pada pengelolaan keluarga. Pemilik usaha sekaligus berperan sebagai pengelola keuangan, produsen, dan pemasaran. Meskipun demikian, pengetahuan mengenai manajemen bisnis menjadi masalah yang seringkali dihadapi. Hal ini terutama terlihat dalam pengelolaan keuangan.
pencatatan atau administrasi, dan penyusunan rencana bisnis yang kurang dipahami secara formal. Sebagian besar pengetahuan pemilik usaha berasal dari pengalaman praktis yang membantu mereka menjalankan usaha. Namun, hal ini tidak cukup untuk mengembangkan bisnis secara optimal. Kemampuan dalam menyusun laporan keuangan, merencanakan kegiatan bisnis, serta mengajukan kredit modal kerja atau investasi sangat diperlukan untuk pengembangan usaha sektor informal. Kekurangan itu bersamaan dengan ketidakmampuan memberikan jaminan menjadi kendala utama bagi perkembangan cepat usaha di sektor informal. Oleh karena itu, penting bagi sektor informal untuk mempelajari dan menguasai konsep manajemen bisnis agar dapat meningkatkan kinerja dan pengembangan usaha mereka secara lebih baik atau top of form. Yang keempat yaitu penyediaan bahan baku yang murah dan kontinu. Sektor informal menghadapi tantangan dalam penyediaan bahan baku yang murah dan kontinu. Keterbatasan akses ke lembaga keuangan dan pemerintah membuat sektor ini kesulitan ketika harga bahan baku tidak stabil. Hal yang cenderung tinggi dapat mengganggu kemampuan sektor informal untuk memperoleh bahan baku karena modal yang dimiliki tidak selalu mencukupi. Oleh karena itu, penting bagi sektor informal untuk membentuk kelompok usaha sejenis guna mendapatkan bahan baku dengan harga murah melalui pembelian dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, kekuatan tawar sektor informal akan semakin kuat dalam berinteraksi dengan supplier, yang kemudian dapat memperhatikan permintaan dari kelompok usaha tersebut lebih baik. Yang kelima yaitu kurang dikuasainya teknologi baru. Sektor informal seringkali kurang mampu menguasai teknologi baru yang berkembang pesat. Meskipun sektor informal awalnya diidentifikasi dengan pembangunan teknologi sederhana, namun dengan perkembangan usaha dan tuntutan konsumen terhadap kualitas produk dan pelayanan, sektor ini juga perlu mengikuti perkembangan teknologi yang lebih maju. Namun, sektor informal seringkali menghadapi kendala dalam mengadopsi teknologi baru karena kualitas sumber daya manusia atau SDM yang kurang mampu menangani teknologi tersebut dengan baik. Oleh karena itu, penguatan kualitas SDM di sektor informal menjadi penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengikuti perkembangan teknologi yang pesat dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gusti Mulyasari. Materi pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rafiq Afandi. Kepada Rafiq dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi 05 yaitu pekerjaan formal dan informal. Terdapat beberapa hal penting terkait pekerja formal dan informal yaitu sebagai berikut. 1. Dominasi pekerjaan informal. Pada rentang tahun 2010 sampai 2013, pekerjaan informal di Indonesia memiliki persentase lebih besar daripada pekerjaan formal. Pekerjaan informal di Indonesia memiliki persentase lebih besar daripada pekerjaan formal, menunjukkan peran penting dalam menampung pekerja yang tidak terserap di sektor formal. Yang kedua, fleksibilitas sektor informal. Sektor informal memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menyikapi perubahan kondisi ekonomi atau persaingan bisnis, yang mengakibatkan kemampuannya untuk menampung pekerja tetap besar meskipun mengalami sedikit penurunan persentase. Yang ketiga, tren pekerjaan formal. Meskipun pekerjaan formal mengalami peningkatan kemampuan menyerap tenaga kerja dari tahun 2011 hingga 2013, persentasenya tetap lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan informal. Yang keempat, dominasi jenis kelamin. Baik di sektor informal maupun formal, terdapat dominasi pekerja laki-laki dibandingkan perempuan. Tren ini tetap konsisten selama periode yang diamati. Dari keempat penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan informal memiliki peran vital dalam menampung pekerja yang tidak dapat diserap oleh sektor formal. Meskipun terjadi peningkatan kemampuan sektor formal menyerap tenaga kerja, pekerjaan informal tetap menjadi pilihan utama dengan fleksibilitas yang lebih besar. Dominasi laki-laki dalam kedua sektor menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan gender dalam lapangan pekerjaan.
Materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi pekerja sektor informal di atas adalah bahwa sektor informal memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam menampung pekerja yang tidak terserap oleh sektor formal. Meskipun memiliki kelebihan seperti daya tahan ekonomi, keahlian khusus, dan kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, sektor informal juga memiliki tantangan seperti akses terbatas ke lembaga keuangan dan pemerintah, serta minimnya pengetahuan dalam manajemen bisnis dan teknologi baru. Namun demikian, fleksibilitas sektor informal dalam menyikapi perubahan ekonomi tetap menjadi nilai tambahnya. Dominasi pekerjaan informal, terutama oleh laki-laki, menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi pilihan utama bagi banyak individu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Mungkin sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rafiq Afandi. Demikianlah penyampaian materi pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.